namanya. Yang penting pakai jabatan kekuasaan. Tidak lagi ada anak Riau mencari sesuap nasi keluar dari bumi lancang kuning ini. Setuju? Jelas? Nanti kalau ditanya orang, kenapa Abdul Somad itu mendukung Abdul Wahid? Latah. Kenapa Abdul Somad itu mendukung Abdul Wahid? Entahlah, mungkin dia mau tampil fotonya aja sama orang bertiga. Ini jamaah sudah jelas semuanya. Ajak suami. Ibu bisa ngajak suami? Ajak suami, Bu. Bang, pilih nomor 1. Kalau tidak, Bapak ajak istri. Bisa? Yang jawab yang belum berbini pula. Kalau tuan makan kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau kalian tak bisa ngajak bini, berhenti jadi laki-laki. Potong burung kalian tuh kasih ke ayam. Setuju? Masa bini kau pun tak bisa kau ajak? Ajak bini, ajak laki, ajak adik, ajak abang, ajak ipar, ajak menantu. Kau menantuku, pilih nomor 1. Kalau kau macam-macam, kau ambil anakku balik. Setuju? Masih ada 40 hari lagi menjelang 27 November. Masih ada 40 malam lagi kita bertahajud, bermunajat, usolli sunnatal hajat. Kenapa malam ini Dumai tak berbintang? Karena bintang sudah turun semua ke Bukit Gelanggang. Sampai tetes darah terakhir, sampai ke pintu TPS, sampai pagi Rabu di pintu TPS pun masih bisa mengajak orang. Pintu TPS banyak, tanya, kau nomor berapa? 1. Usahakan pintu yang di tengah, tanya, kau nomor berapa? Saudara yang dimuliakan Allah, kau nomor berapa? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikut kampanye ini bukan tanpa resiko. Saya kalau mau tenang-tenang, nyaman-nyaman, bagus saya tidur di pondok. Tapi dengan ikut ini dicaci maki, diejek-ejek, dibuli. Kalau dulu waktu pilpres yang membuli saya orang Jakarta, bazar-bazar yang tak saya kenal. Tapi dengan ikut menyuarakan Bang Abdul Wahid yang mengejek, yang mengolok, yang membuli di grup-grup, orang kita sendiri, kawan kita sendiri. Tapi bagi saya tak peduli, karena niat saya supaya Riau ini lebih baik di masa akan datang. Nanti kalau Bapak Ibu baca di Facebook, baca di Instagram, baca di YouTube, orang mengejek saya, mencaci maki saya, jangan balas. Kumpulkan sakit hati, balaskan di 27 November. Cucu lubang hidung Bang Abdul Wahid. Siap? Jangan marah-marah. Kalau ibu nanti pulang suaminya marah-marah, aku marah, aku emosi. Kenapa mereka ngejek Ustaz Abdul Somad? Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah, sampai ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh saya bacakan kertas ini lagi? Berapa banyak kertas itu Pak Ustaz? Jelas saja banyak, orang kantongnya banyak. Siji, loro, telu, papat. Sada, 2, tolu, 4. 1, 2, 3, 4. Rupanya kalau habis makan gulai patin ini lancar bahasa Inggris. Ini agak panjang ceritanya. Bisa dengar baik-baik? Fokus ya. Saya pernah dititipi bayi. Mulai hamil 8 bulan ibu bayi itu sudah menitipkan anaknya ke saya. Nanti kalau anak ini lahir, ku kasihkan ke kau merawatnya. Singkat cerita Pak Ustadz, lahirlah anak itu. Saya kasih nama Afifah Khairun Nisa. Afifah artinya perempuan yang menjaga kehormatan.
Khairun nisa, sebaik-baik perempuan. Setelah 40 hari, orang tua bayi itu pulang ke kampungnya. Dan bayi yang bersama saya itu 3 bulan. Setelah 3 bulan sakit, dia pun meninggal, Pak Ustaz. Ibu dari bayi itu juga tak lama setelah 1 tahun meninggal juga, Pak Ustaz. Lalu pertanyaannya, nanti di akhirat bayi itu ikut siapa, Pak Ustaz? Kan aku yang menjaganya, yang membesarkannya. Lalu nanti di akhirat bagaimana kalau anak bayi itu ikut ibu kandungnya? Ibu yang punya anak angkat, jangan khawatir, jangan cemas. Karena kata Nabi, almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau ibu cinta kepada anak angkat ibu, walaupun dia tidak lahir dari rahim ibu, tapi dia lahir dari hati ibu, ibu akan bersama dengan dia di surga nanti, insya Allah. Orang sebanyak ini bisa datang ke Bukit Gelanggang. Siapa yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini? Ada pembagian sembako ini, ada dikasih duit ini. Yang membuat orang datang seramai ini karena la ilaha illallah Muhammadur. Tadi waktu saya makan di rumah singgah Ustaz Somad, ini kondisi Bukit Gelanggang sekarang. Orang sudah berkumpul sejak petang tadi, Ustaz Somad. Hampir saya melelehkan air mata, udah mau nangis saya. Cuma saya tengok banyak ibu-ibu, nggak jadi. Saya jaga, saya mau menunjukkan diri saya tegar. Tak jadi saya menangis. Kenapa Ustaz menangis? Karena yang datang ini adalah orang yang datang karena kasih sayang. Bersama kita di Bukit Gelanggang ini karena Allah. Bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Semua yang kau inginkan, semua yang kau rindukan, semua yang kau cintakan, kau akan berjumpa di surga nanti. Betapa sakitnya Zainuddin ditinggalkan Hayati. Apakah bertemu mereka di surga nanti? Gak tahu juga. Hayati kan udah nikah sama Aziz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka yang jatuh cinta tapi tak tersampaikan di dunia, untuk mereka yang sempat mencintai berkasih sayang, dijaganya dirinya dari yang haram, tak kesampaian di dunia, disampaikan Allah di akhirat, di surga, disediakan Allah bidadari-bidadari. Tapi begitu disakasi bidadari, maukah engkau bidadari ini? Apa kata Kais? 1000 bidadari tak bermakna di hatiku, yang kucari hanya Laila. So sweet, best. Laila itu artinya malam, karena kebetulan lahirnya waktu malam. Maka Laila. Mohon maaf Ibu Laila, jangan tersinggung. Kau kenapa dikasih Laila? Karena aku hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam dipandang manis. Tapi kalau bapak itu pakai celana pendek, lain pantunnya. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut berkudis. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fitnah akhir zaman luar biasa. Betul. Dulu zaman atuk kita, orang kalau mau main judi keluar rumah, nyari kawan, berempat, berjudi, pakai taruhan. Zaman sekarang kunci pagar, kunci pintu, kunci kamar, main judi di kamar. Namanya judi. Duitnya dari mana? Pinjaman. Dapat duit main-main, namanya game.
Takut sama bini, ada bini satu lagi namanya bini. Tahu semua orang. Dunia ini udah mau kiamat, Bu. Udah mau kiamat, Pak. Siapa yang bisa menjaga kita? Yang bisa menjaga kita adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau bapak punya istri yang selalu bertanya, abang sedang di mana, pulang jam berapa, baju koko yang ku kasih kenapa tak kau pakai sembahyang, kain sarung kenapa ku tengok tak kusut. Itu bukan istri, Pak. Itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak pulang dari sini bilang sama ibu, kau adalah bidadari surga. Kalau bahasa orang Dumainya, you are my angel. Tapi aku gemuk, Bang. Kau bidadari surga yang diturunkan dekat restoran. Kalau bapak masih punya istri, bertanya kau pulang jam berapa, kenapa kau tak sembahyang, kenapa kau main gaple, kenapa kau cuman mancing, jangan dikubur sebelum mati. Kalau ibu punya suami, lalu kemudian merepet, kau kenapa cuman sibuk dengan skincare, muka kau putih, leher kau hitam, lama-lama kau tengok macam zebra. Maka sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang beruntung, orang Dumai. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Banyak juga yang belum laki kalian. Tapi lu tengok yang bilang amin ini udah bercucu-cucu semua. Saya mendengar ketawa-ketawa dari atas nih. Ingat saya waktu meruqyah dulu. Saya waktu meruqyah begitulah bunyinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi malam ini ketawanya karena bahagia. Bahagia kita bukan karena minum khamar, bahagia kita bukan karena makan kecubung, bahagia kita bukan karena ganja, bahagia kita karena berkumpul dengan orang-orang baik. Bahagia kita bukan karena dosa dan maksiat. Ya Allah, malam ini kami berbahagia karena berkumpul dengan dua Abdul, Abdul Somad dan Abdul. Ibu yang punya laki Abdul, daftarkan segera ke IAAI, Institut Abdul Internasional. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak senang malam ini? Ibu senang malam ini? Saya bahagia malam ini, terobati kerinduan saya ke Dumai. Saya dulu berangkat dari Dumai, keluar dari ngajar di UIN jam 1 siang. Waktu itu pengaspalan, pengecoran jalan lintas timur, tak bisa lewat dari Duri, mesti memutar ke Sungai Pakning yang jaraknya lebih memanjang 100 km. Memutar. Singgahlah saya ke satu masjid. Di masjid itulah menumpang mandi di masjid. Jadi Dumai ini menjadi kenangan. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Jadi walaupun tadi kenangan awalnya karena hilang tasku itu ingat kali. Tapi juga kenangan-kenangan yang baik di Dumai ini, mudah-mudahan di masa akan datang Dumai tetap dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dumai adalah kota pelabuhan. Semua yang datang dari Malaysia, dari Singapura, datang melalui pelabuhan Dumai, tempat orang menggantungkan hidup bekerja. Kebun-kebunnya ada, sawit karet, kotanya dihuni oleh berbagai macam suku dan bangsa. Itu maka tadi waktu di pembukaan saya buka dengan Don sana ambo kasadonyo, aduh murah ngawa, biadu halak ita sasudena. Ada juga horas habis horas tinggal cabai.
Kumaha atuh damang, ada juga orang Sunda. Pripun kabare ape podo kabeh mlebu nang surga. Ada juga orang Jawa. Mau orang Jawa ketawa bukan sembarang ketawa, ketawa sambil makan daun kaki. Semua orang Jawa insya Allah milih nomor. Saya tak ada ngomong gitu, orang ini nyambung. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai memotong daun kadu. Batak bukan sembarang batak, semua batak milih nomor. Rendang bukan sembarang rendang, rendang dipakai membeli sepatu. Padang bukan sembarang Minang, orang Minang juga pilih nomor. Apa lagi mau dibuat? Melayu. Agak payah sedikit. Baju bukan sembarang baju, baju bergambar si daun katu. Melayu bukan sembarang Melayu, Melayu memilih nomor. Apa lagi? Aceh. Duit receh bukan sembarang duit receh, duit receh dipakai untuk membeli sepatu. Aceh bukan sembarang Aceh, Aceh tetap memilih nomor. Puhaba, Pajobu. Saya cuma itu aja tahu. Puhaba sama Pajobu. Puhaba artinya apa kabar, Pajobu makan. Jadi begitu udah apa kabar langsung makan. Banjar. Tikar bukan sembarang tikar. Tikar dipakai menyimpan sepatu. Banjar bukan sembarang Banjar. Banjar juga memilih nomor. Apa lagi? Kumis bukan sembarang kumis. Kumis tipis. Kumis bukan sembarang kumis. Kumis panjang digigit-gigit. Bugis bukan sembarang bugis. Bubis memilih Abdul Wahid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga ini semua, pilihan kita, ijtihad kita, istikharah kita, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Berapapun dibayar orang, kita tidak akan jual. Betul? Sekali satu tetap. Berapapun disogok orang, 27 pagi Rabu datang serangan fajar. Orang Dumai setia-setia. Orang Dumai kaya-kaya, dibayar orang 50.000. 500.000 upil, 5 juta telepon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada pula yang ngasih serangan fajar 5 juta. Gimana nih Ustaz? Sekali haram tetap haram. Kalau kita bagi dua Pak Ustaz? Sekali haram tetap haram. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Boleh. Katanya haram. Katanya haram. La ilaha illallah. Lemas aku jadinya. Mau juga dia ngambil duit haram itu rupanya. Ambil duitnya jangan dikasih makan ke anak bini. Ambil duitnya jangan dibelikan ke pakaian. Ambil duitnya jangan belikan ke makanan. Ambil duitnya jangan belikan ke rumah. Tapi diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Posyandu boleh apa tak boleh? Masjid boleh apa tak boleh? Pesantren boleh apa tak boleh? Kumpulkan duit dari calon-calon yang menebar money politik, bawakan ke pondok pesantren, kasihkan. Itu ada pondok pesantren Yayasan Imam Abu Yazid Al-Bastami yang sedang perlu pembangunan, bawakan ke sana. Tapi mau ngasihnya kasihkan aja langsung, jangan pakai mukaddimah. Mohon maaf Pak Ustaz, ini ada beberapa duit haram ini mau kami kasihkan aja langsung. Karena dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari yang haram-haram ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan pergi salat Jumat, jangan lupa membawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustaz Somad, jangan lagi pilih yang. Setuju? Insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah jam 10:15. Saya mulai jam 9:15. Walaupun saya tak menengok jam, saya sudah tahu saya berdiri 1 jam, terasa dari kesemutannya.
Allahumma salli